Halo semua, perkenalkan nama aku Rina. Di video kali ini kita akan bahas mengenai proses bisnis dalam organisasi. Apa sih itu? Kita cek sekarang. Untuk pengertian dari proses bisnis, merupakan rangkaian aktivitas yang memiliki keterkaitan serta saling kerjasama dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah perusahaan, bisa juga dalam sebuah organisasi. Dan proses bisnis ini memiliki tujuan untuk membantu mencapai tujuan dari kelompok tersebut atau dari organisasi dan juga perusahaan tersebut, teman-teman. Selain pengertian umum itu, ada juga seorang ilmuwan yang mengartikan bahwa proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang menerima satu atau lebih masukan atau input dan menghasilkan keluaran atau output yang bernilai bagi pelanggan atau bagi perusahaan dan juga organisasi itu tersebut. Nah, di dalam proses bisnis ini ada 3 tipe utama, di mana dibagi dengan pertama ada proses manajemen, lalu ada proses operasional, dan juga proses pendukung. Dan setiap tipe dalam proses bisnis ini memiliki program kerjanya masing-masing atau divisinya masing-masing, di mana untuk proses manajemen itu ada kegiatan kerjasama, kegiatan penerimaan mahasiswa baru, penerimaan pembelajaran, dan juga penelitian. Lalu di proses operasional itu ada proses pembelian manufaktur, pengiklanan, pemasaran, dan juga penjualan. Dan yang terakhir, yang paling penting, di setiap perusahaan atau organisasi harus memiliki proses pendukung seperti rekrutmen, accounting, pusat bantuan, dan biasanya divisinya ada layanan akademik, layanan kemahasiswaan, layanan sistem informasi, sarana prasarana, keuangan, dan juga kepegawaian. Berikutnya ada karakteristik umum. Yang pertama adalah interlocking activities. Jadi di aktivitas ini adalah sebuah rangkaian interaksi satu sama lain antara anggota atau sesama pegawai untuk menyediakan barang atau jasa untuk konsumen akhir. Jadi sifat dari proses bisnis yang ini adalah fungsi yang berintegrasi dalam bekerja sama satu sama lain. Yang kedua adalah karakter across the organization. Jadi di karakter ini adalah aliran horizontal mewakili proses bisnis yang mencerminkan bahwa departemen area fungsional yang berbeda perlu komunikasi satu sama lain untuk menyediakan barang atau layanan yang mungkin dibutuhkan pelanggan. Jadi tidak ada yang namanya kesenjangan komunikasi antara jabatan yang paling tinggi, eksekutif, dengan jabatan yang paling bawah atau yang paling rendah. Yang ketiga adalah predetermined organization goal. Jadi di sini merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh organisasi. Jadi secara intuitif mengidentifikasi tujuan yang akan ditentukan sebelumnya, yang telah ditentukan sebelumnya, dan dirancang untuk dicapai ke depannya. Yang terakhir ada customer needs. Ini merupakan tujuan dari adanya proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi yang biasanya sesuaikan dengan kebutuhan pelanggan atau kebutuhan dari pihak eksternal. Nah, inilah manfaat dari adanya pembuatan proses bisnis. Yang pertama, untuk melakukan pengurangan pengeluaran dan juga risiko, mengurangi adanya human error karena semua job desk sudah diselaraskan di dalam proses bisnis. Lalu ada untuk meningkatkan efisiensi, menjembatani kesenjangan komunikasi yang seperti kita sudah tahu aliran horizontal. Lalu fokusnya kita ke dalam pelanggan, manajemen waktu yang lebih baik, adaptasi teknologi baru, dan juga pentingnya untuk memajukan kerjasama dan juga relasi. Ada kutub, ada selatan. Kalau ada manfaat, ada juga kegagalan. Kegagalan yang sering terjadi adalah gagalnya mengenali masalah sehingga tidak ada yang namanya antisipasi, lalu rendahnya motivasi terhadap karyawan, risiko tinggi pengeluaran,
Kurangnya implementasi perubahan karena terfokus dan juga terpokok dengan proses bisnis sebelumnya, lalu efisiensi yang lebih rendah, serta risiko upaya pemakan waktu. Nah, teman-teman, itu dia informasi singkat mengenai proses bisnis dalam organisasi. Semoga semuanya bermanfaat dan see you on the next video.